survei yang telah kami lakukan pada toko Bu Guru. Perkenalkan, saya Tommy Mulyono Putra dengan NIM J0414241044 dan bersama teman-teman saya dari yang paling kiri ada. Perkenalkan, nama saya Delia Kurnia dengan NIM J0414242110. Saya Aliza Rizky Bianaudia dengan NIM J0414241039. Saya Sofia Maulida dengan NIM J0414242110. Dan saya Astina Ramadhani dengan NIM J0414241294. Selanjutnya akan langsung masuk ke pemaparan materi. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang badan usaha dari Toko Bu Guru. Toko Bu Guru merupakan usaha UMKM yang didirikan oleh Ibu Yuni, seorang guru pada bulan Januari tahun 2025. Usaha ini muncul dari tekad Ibu Yuni yang ingin mendapatkan penghasilan dan juga ingin mencapai kemandirian finansial. Toko Bu Guru ini menjual berbagai perlengkapan plastik dan juga bahan-bahan kue yang dimana diperoleh oleh beberapa sales dan juga perusahaan dengan memperoleh keuntungan 5-15%. Nah, untuk struktur organisasi dari Toko Bu Guru ini dipimpin langsung oleh Ibu Yuni dengan dibantu 2 karyawannya. Di mana pencatatan keuangan ini dipimpin langsung oleh Ibu Yuni dan juga karyawan itu bertugas untuk membantu transaksi dan juga pelayanan toko. Berikut adalah bagian struktur organisasinya. Ibu Yuni sebagai pemilik usaha, ada sebagai karyawan 1 dan juga Abdul sebagai karyawan 2. Oke, selanjutnya adalah jenis usaha dan pengembangan usaha di Toko Bu Guru. Toko Bu Guru sendiri merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang barang dagang yang menjual plastik, kemudian peralatan dapur dan juga bahan kue. Nah, usaha ini dikelola secara mandiri oleh Ibu Yuni selaku owner dan dibantu oleh 2 karyawan yang mengelola toko tersebut. Nah, selanjutnya untuk kedepannya pemilik Toko Bu Guru ini akan memperluas pemasaran melalui media sosial dan juga marketplace untuk memperkuat jaringan distribusinya. Nah, selanjutnya adalah analisa akun dan penomoran akun yang telah kelompok 8 buat. Kami sudah membuat menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di Toko Bu Guru. Total dari akun yang telah kami buat adalah sebanyak 38 akun. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pencatatan transaksi. Pada pencatatan ini kami menggunakan metode periodik, sehingga kami menggunakan jurnal umum. Lalu total debit kredit di bulan Januari adalah Rp117.822.870. Selanjutnya, ini adalah periode Februari 2025 dengan total debit kredit Rp159.878.217. Yang selanjutnya adalah periode bulan Maret 2025 dengan total debit kredit Rp303.834.470. Baik, selanjutnya klasifikasi akun dari Toko Bu Guru. Sebelumnya, apa sih klasifikasi akun itu? Klasifikasi akun adalah pengelompokan akun-akun ke dalam kategori tertentu berdasarkan fungsi dan sifatnya dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada kategori pertama yaitu aktiva, yang dimana dalam aktiva ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dari current asset dan fixed asset. Untuk current asset ini, Toko Bu Guru terdiri dari 5 akun. Yang pertama ada cash in day sebagai dana operasional harian. Kemudian yang kedua ada inventory untuk persediaan barang dagangan. Yang ketiga ada flat in sebagai biaya pengiriman dari pemasok. Kemudian ada supplies untuk perlengkapan barang dagangan. Dan yang terakhir ada flat in sebagai PPN yang dapat dikreditkan pada saat bayar pajak. Kemudian ada fixed asset yang dimana Toko Bu Guru ini juga terdiri dari 5 akun. Yang pertama ada tanah, kemudian bangunan, akumulasi bangunan, peralatan, dan akumulasi peralatan. Kemudian selanjutnya ada kategori yang kedua, liabilities atau hutang, yang dimana ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada current liabilities dan long term liabilities. Untuk current liabilities ini Toko Bu Guru terdiri dari account payable, VAT payable, dan VAT out. Account payable ini merupakan utang usaha yang kepada pemasok atas pembelian surat kredit. Kemudian ada VAT payable, yaitu kewajiban PPN yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dan terakhir ada VAT out, yaitu PPN dari penjualan yang dipungut dan disetorkan ke pemerintah. Kemudian untuk long term liabilities ini, Toko Bu Guru terdiri dari 2 akun. Yang pertama ada short bank loan mandiri, yaitu pinjaman jangka pendek dari mandiri dengan tenor kurang dari 1 tahun. Kemudian long term bank loan mandiri, yaitu pinjaman jangka panjang dari mandiri untuk modal usaha dilunasi lebih dari 1 tahun. Kemudian ada kategori yang ketiga, ini terdiri dari retained earnings, yaitu laba ditahan yang digunakan untuk reinvestasi dan cadangan usaha, dan income summary, yaitu akun sementara untuk merangkum
pendapatan dan member sebelum ditutup kelaba ditahan. Kemudian kategori keempat ada revenue atau pendapatan yang dimana di sini terdiri dari sales of merchandise dan sales return. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang klasifikasi akun, yaitu dilanjutkan dengan cost of goods sold, yaitu biaya pokok barang dagangan yang terjual selama Januari hingga Maret, termasuk harga beli dan pemasok. Selanjutnya ada purchase, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dagangan yang akan dijual kembali. Selanjutnya untuk beban, yaitu kita ada operating expense, dan di dalam operating expense itu terdapat wage and salaries expense, lalu juga utility expense, supplies expense, bad debt expense, depreciation expense, other expense and leases, terus juga ada interest expense, bank charge, freight out, dan income tax expense. Boleh di next? Oke, baik, karena kita sudah menyelesaikan general journal, ini kita juga sudah fulfill tentang general ledger-nya dari periode Januari hingga Maret 2025 dengan total keseluruhan cash in bank Rp40.244.963. Terus juga ini untuk general ledger, akun inventory, freight in, supplies, paid in, land, building akumulasi, equipment, dan equipment accumulated. Selanjutnya ini juga ada general ledger untuk akun payable dari Januari, Februari, Maret, dan juga dilanjut dengan fed payable, fed out, short term bank loan mandiri, dan long term bank loan mandiri, dilanjutkan dengan retained earnings dan income summary. Dan ini juga kita ada general ledger untuk sales merchandise dari bulan Januari, Februari hingga Maret dengan total keseluruhan sale of merchandise Rp236.195.500. Oke, selanjutnya ini ada akun sales return dan COGS. Keduanya ini tidak ada saldo. Untuk akun selanjutnya ada purchase dengan total keseluruhan yaitu Rp271.284.037. Nah, untuk akun web sales expense dengan total saldo 7.200.000 di debit, utility expense dengan total saldo 1.800.000 di debit, super expense dengan tidak ada saldo, bad debt expense tidak ada saldo, depreciation expense tidak ada saldo, other expense analysis tidak ada saldo, interest expense tidak ada saldo, bank charge tidak ada saldo, dan untuk freight out total saldo itu 670.000 di debit, dan income tax expense tidak ada saldo. Oke, selanjutnya adalah trial balance atau neraca saldo. Kami kelompok 8 sudah membuat jurnal umum, kemudian juga sudah membuat buku besar, dan hasilnya ada di neraca saldo yang telah kami buat. Dengan seluruh akun yang telah kami buat, dengan total trial balance itu Rp1.190.702.950. Nah, selanjutnya adalah kita beralih lagi ke jurnal penyesuaian, di mana kami memasukkan penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode aktivitas laba rugi, yaitu income summary pada inventory awal sebesar Rp29.523.950. Kemudian ada inventory akhir pada income summary sebesar 200 juta, dan juga kami mendepresiasi aset-aset tetap, yaitu ada akumulasi depresiasi building sebesar 4.175.000, kemudian juga ada akumulasi depresiasi pada equipment sebesar 750.000, sehingga depreciation expense-nya sebesar 4.925.000, dan total dari adjusting journal entry ini sebesar 234.448.950. Nah, setelah tadi sudah membuat neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian, kami juga membuat worksheet dari neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, income summary, dan juga balance sheet yang hasilnya adalah kami menemukan bahwa di toko bubur ini kami mengalami kerugian sebesar Rp49.013.537. Nah, ini adalah hal yang wajar untuk toko yang baru berkembang, baru dibangun selama 3 bulan lamanya. Baik, selanjutnya dalam pada tabel ini bisa dilihat kalau misalnya toko bubur ini memiliki pendapatan sebesar Rp236.995.500. Kemudian pendapatan ini dikurangi oleh COGS sebesar Rp271.284.037 yang menghasilkan gross loss-nya ini rugi sebesar Rp35.088.537. Kemudian dikurangi lagi dengan beban-bebannya senilai Rp13.925.000 yang menghasilkan total kerugiannya Rp49.013.537. Kemudian di sini ada laporan perubahan modal. Pada 31 Desember 2024, modal awalnya itu sebesar
39.507.450. Kemudian karena dia mengalami kerugian sebesar 49.13.557, menghasilkan modal akhirnya sebesar 814.493.913. Baik, selanjutnya adalah peran posisi keuangan. Di sebelah kiri ini ada aset, terdiri dari current aset dan fixed aset, yang dimana kalau misalnya di jumlah ini totalnya ada di 1.075.963. Kemudian di sebelah kanan ini ada liabilities dan equity. Untuk liabilities sendiri bagi menjadi dua, current liabilities dan long term liabilities. Untuk current liabilities ini tidak ada nilainya, dan long term liabilities ini ada senilai 91 juta di long term bank loan mandiri. Kemudian untuk equity-nya ini, karena tadi modal akhirnya sebesar 814.409.913, dia ditambah dengan income summary karena sebelumnya sudah kami hitung di persediaan barang dagang sebesar 170.476.050, yang dimana menghasilkan total itu 984.909.963. Kemudian di sini ada total dari liabilities dan equity sebesar 1.075.969.963. Baik, selanjutnya adalah bagian memorial journal atau closing entry, di mana kita akan menutup akun nominal seperti pendapatan dan juga beban pada income summary. Kita lihat di sini bahwa sales of merchandise dengan total 236.195.500 pada income summary dengan total yang sama. Dan di sini kita lihat ada akun beban seperti sales return, purchase, wage and salaries expense, supplies expense, dan akan kita tutup pada income summary juga dengan total 278.484.037 rupiah. Dan income summary pada equity ekuitas dengan total 814.493.913 rupiah, dan totalnya adalah total dari closing entries adalah 1.379.173.450 rupiah. Baik, selanjutnya adalah post closing trial balance, yang mana dapat kita lihat di sini bahwa akun-akun yang tersisa adalah akun-akun aset, kewajiban dan juga modal dengan total 1.080.894.963. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kali ini atau kesimpulan dari project based learning yang telah kita lakukan, bahwa toko seperti Bu Guru ini menunjukkan bahwa usaha mikro mampu mengelola keuangan dengan cukup baik meskipun dilakukan secara sederhana, dan kesadaran pemilik akan pentingnya pencatatan transaksi itu menjadi fondasi yang baik untuk sebuah usaha. Dan mungkin saran dari kami adalah digitalisasi itu sangat penting ya untuk mengembangkan suatu usaha agar lebih berkembang lagi, agar lebih maju lagi. Dan dengan langkah-langkah tersebut, toko Bu Guru memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih efisien dan bersaing di pasar yang semakin dinamis. Dan ini adalah hasil dokumentasi dari wawancara yang telah kami lakukan. Sekian presentasi yang kami lakukan dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.